Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Hasan Baharun MPD selaku tour leader Nur Haramain grup 144 ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman keberangkatan kita mulai dari titik berangkat di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah atau di kantor PT Nur Haramain Mulia sampai ke Mekah, Madinah ataupun sampai ke pulangnya. Pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat menarik ketika prosesi pemberangkatan jamaah umroh 144 dari kantor PT Nur Haramain. Saya melihat ada beberapa keunikan. Yang pertama adalah terkait dengan keberangkatan mereka untuk melakukan ibadah. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwasanya jamaah PT Nur Haramain ketika diberangkatkan dari rumah sampai PT kantor itu adalah ada hal yang sangat unik, yaitu adalah banyak cucuran air mata daripada zairin atau orang-orang yang mengantar mereka. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana kalau dalam ibadah seperti sholat, zakat, puasa, mereka adalah diantarkan tidak ada cucuran air mata, padahal sama-sama ibadah. Akan tapi ini berbeda ketika jamaah umroh diantar oleh keluarganya, bahkan pengunjung-pengunjung yang hadir juga, mereka ternyata adalah sangat bahagia, tapi bahagianya ditambah dengan cucuran air mata. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang sakral pada kegiatan umroh. Kemudian tentunya ketika keberangkatan kami sering menemukan jamaah yang masih, mohon maaf, matanya itu bengkak gara-gara menangis. Menangisnya itu adalah karena bahagia. Mereka harus berpisah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya untuk menunaikan ibadah. Nah, dalam perjalanan di bis ini, kami menemukan banyak hal yang menarik. Ternyata mereka terus berkomunikasi dengan keluarganya. Ada foto-foto yang dikirim ke mereka, saya sudah sampai di sini, saya sudah sampai di sini. Bahkan ketika kita istirahat sejenak, yaitu di Pasuruan untuk sarapan pagi, itu mereka tetap berkomunikasi. Kami sangat menghargai bahwasanya ternyata keterikatan batin antara keluarga dengan jamaah itu harus kita fasilitasi. Nah, ini adalah PR bagi saya selaku tour leader, bahwasanya bagaimana menjembatani antara keluarga dengan jamaah agar supaya komunikasinya terus berjalan. Nah, sampai terus ketika kita nyampe di Bandara Juanda, ada hal yang sangat menarik. Utamanya adalah bagi mereka yang belum pernah naik pesawat atau belum pernah nyampe ke bandara. Mereka bertanya, Ustadz saya mau kemana, saya mau kemana, saya kemana. Nah, saya sampaikan sudah, karena kami, tour leader Nur Haramain pada hakikatnya adalah sebagai seorang saya katakan seorang pelayan, karena pemimpin pada hakikatnya adalah servant, yaitu pelayan. Kami mengabdi untuk jamaah-jamaah sekalian bagaimana mereka itu adalah nyaman. Selama perjalanan mereka nyaman, selama mereka di perjalanan juga mereka tenang, tidak bingung dan seterusnya. Nah, di sana adalah kami menemukan banyak hal yang sangat menarik sekali. Bahwasanya mereka punya pengalaman pertama. Saya baru menginjakkan perdana di bandara, kemudian mereka ketika masuk ke bandara ketemu dengan security yang mana mereka harus screening dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang menggugah perasaan saya sampai saya harus mengawal. Saya menitipkan untuk garda terdepan karena saya waktu itu umroh bareng istri saya untuk ada di garda terdepan dan saya paling belakang, yaitu menyisir jamaah yang terlambat ataupun mereka kondisi kesehatannya kurang. Nah, kami di paling belakang, ternyata paling belakang, ketika ada di paling belakang, kami menemukan banyak jamaah yang terkendala ketika screening, masuk X-ray. Ketika mereka masuk X-ray, padahal oleh petugas Nur Haramain ketika pembinaan itu sudah disampaikan, dilarang bawa madu yang di atas sekian mili, dilarang bawa gunting, dilarang bawa silet dan seterusnya. Larangan-larangan itu sudah disampaikan. Akan tetapi ya namanya jamaah, karena mereka terkadang juga lupa untuk kontrol bagaimana koper isi-isi yang ada dalam koper mereka, terpaksa mereka harus berurusan dengan keamanan di bandara. Akhirnya dibongkar. Kami tetap tenang menunggu jamaah yang paling akhir karena kami bagian penyisir, bagian akhir untuk berangkat menuju ke tempat penungguan atau tempat ruang tunggu di pesawat. Nah,
Ketika kami sudah selesai semua mereka check in, kemudian mereka sudah masuk ke ruang tunggu bandara, kami di sana bercengkarama melakukan sholat dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya pengalaman berharga bagi mereka, utamanya yang mohon maaf, mereka itu adalah yang jarang melihat pesawat dari dekat. Mereka foto-foto, mereka ada kebanggaan tersendiri. Ada pengalaman pertama bahwasanya saya seumur hidup baru kali ini Ustadz naik pesawat. Baru kali ini saya ada di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari proses keberangkatan ini kita masuk ke pesawat. Nah, di pesawat inilah muncul banyak masalah. Bahkan bukan hanya dari Nur Haramain, tapi semua jamaah yang ada dari beberapa PT ataupun dari beberapa organisasi-organisasi yang memberangkatkan jamaahnya, ternyata adalah posisi tempat duduk yang menjadi kendala. Banyak jamaah yang minta saya harus kumpul dengan suami, saya harus kumpul dengan istri, saya harus kumpul dengan keluarga, saya harus kumpul dengan anak. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kami tenangkan jamaah bahwasanya Bapak Ibu tenang, nanti kita bisa tukar tempat duduk bersama dengan jamaah-jamaah yang lain ketika sudah pesawat ada di atas. Nah, alhamdulillah jamaah sudah tenang, kemudian baru ketika di atas jamaah sudah bisa bertukar tempat. Intinya adalah bagaimana di sana kita selaku pimpinan PT Nur Tour Leader itu adalah memberikan kenyamanan bagi mereka. Karena mereka kadang-kadang tidak tenang. Bayangkan perjalanan kurang lebih 10 sampai 11 jam dari Surabaya menuju ke Jeddah, itu adalah mereka harus sendirian atau mereka ingin keluarganya. Nah, mereka kita berikan ketenangan yaitu dengan berusaha membujuk teman bangkunya untuk bisa bertukar tempat duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, setibanya kami di kota Jeddah, Arab Saudi, kami kemudian check in semua barang-barang kami ngecek barang-barang kami, jamaah semuanya kita antarkan ke ruang tunggu, sedangkan kami bersama dibantu dengan 2 orang, itu mengecek barang-barang jamaah apakah koper-kopernya sudah lengkap atau tidak. Karena apa? Ini merupakan tupoksi dari kami untuk memastikan bahwasanya koper-koper jamaah itu sudah lengkap semua. Nah, setelah dipastikan lengkap, kami menuju ke lounge bersama para jamaah untuk salin, ganti baju. Kita mandi di sana, kemudian sholat jamaah takhir. Selanjutnya adalah kita juga memulai bagi mereka untuk menyampaikan kepada mereka agar supaya mereka mempersiapkan baju ihram dan berpakaian ihram untuk pertama kali melakukan umrah. Nah, di sanalah mikot pertama, kita mikot di di Bandara Jeddah. Kita mikot di sana, kemudian kita niat di sana sambil kita memakai ihram. Nah, kami sudah melakukan niat ketika di bis. Ketika sudah masuk ke bis, duduk semua dan dipastikan bis sudah mau berangkat, di sanalah kami mulai niat bersama-sama, kita cek satu persatu dan memastikan bahwasanya jamaah sudah betul-betul melaksanakan atau membaca niat mereka untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan. Kami pimpin, kemudian saya ajak berjamaah untuk mengucapkan secara bersama-sama. Kita berangkat dari base, kemudian nyampai ke kota Mekah. Kebetulan adalah hotel kami di wilayah Miswalah yang enak, datar, dan nyaman, sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram. Ini merupakan keuntungan bagi kita ketika kita bisa bergabung dengan PT Nur Haramain, di mana PT Nur Haramain memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lebih dekat dengan Masjidil Haram, sehingga banyak jamaah yang itu melaksanakan sholat fardunya 5 kali setiap saat. Nah, ini adalah keunggulan dari PT Nur Haramain, di mana memberikan layanan kepada para jamaah untuk lebih dekat hotelnya dengan Masjidil Haram. Terkait dengan keberangkatan kami, setibanya di hotel, kami langsung masuk diberi kunci oleh petugas hotel. Selanjutnya adalah kami sampaikan kepada para jamaah, ayo kita taruh semua barang-barang kita di kamar terlebih dahulu. Selanjutnya kita menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Kurang lebih insya Allah pada waktu itu kami nyampai ke kota Mekah sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam kami melaksanakan tawaf
Itu adalah kita mulai start jam 3, kalau nggak salah, sekitar jam 3. Selanjutnya adalah kita melaksanakan sa'i, kemudian tahlul selesai setelah subuh. Ini adalah umroh pertama yang kita lakukan di PT Nur Haramain. Alhamdulillah, PT Nur Haramain memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan umroh sebanyak 5 kali di kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, ada hal yang sangat membanggakan bagi saya sebagai tour leader, di mana ketika kita mengajak jamaah untuk melaksanakan tawaf bersama, di sanalah ada cucuran air mata yang luar biasa, di mana para jamaah tidak biasa melihat kiblat mereka. Mereka hanya mungkin kalau di Indonesia, di Jawa Timur, sholat hadap ke barat, hadap ke kiblat, tapi mereka tidak tahu kiblat mana yang mereka tuju. Ketika mereka nyampe pertama kali dan perdana melihat Ka'bah atau Baitullah, ada sorot mata, yang mana sorot mata itu adalah tajam disertai dengan cucuran air mata. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita selaku tour leader, karena kita sudah bisa mengantarkan mereka untuk melakukan tawaf perdana. Nah, selanjutnya ketika waktu istirahat, setelah tawaf sudah selesai, sa'i selesai, tahallul selesai, hari kedua kami melakukan rehat dan kita pergi untuk menuju ke Masjidil Haram sembari menggunakan menggunakan baju ihram agar supaya bisa mendekat ke Baitullah. Nah, di sanalah kami mengantarkan jamaah-jamaah. Kami tidak niat untuk umrah, tidak niat apa-apa, hanya kami ingin mendekatkan diri dengan Ka'bah. Kami ingin mengajak bagaimana jamaah-jamaah kita itu adalah bisa memegang Ka'bah, bisa mencium setidaknya Ka'bah. Atau syukur-syukur mereka itu adalah bisa masuk ke Hajar Aswad. Nah, di sanalah kami secara rombongan 41 orang, ada beberapa yang sakit, yang tidak bisa ikut. Kami ajak semuanya, kemudian kita bagi beberapa kelompok. Kita pastikan semua jamaah mutar, kemudian kita mendekat ke Ka'bah. Nah, di sana ternyata alhamdulillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jamaah berhasil untuk memegang Ka'bah, bahkan mereka mencium dan menangis di depan Ka'bah. Mereka terseduh-seduh dan sangat bangga sekali. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih Ustaz, terima kasih karena kami sudah bisa mencium Ka'bah. Seperti itu. Nah, itu adalah kebanggaan tersendiri bagi kami, bagaimana ketika kita bersama-sama kemudian mencium Ka'bah, kemudian setelah itu jamaah kita tunggu. Kita tunggu di depan lurus di Talang Mas, di utaranya Talang Mas itu. Kita standby di sana, jamaah kita tunggu di sana sampai betul-betul pas semuanya lengkap, baru kita selanjutnya adalah pulang ke hotel. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, tak kalah bangganya kami ketika ada jamaah, di mana jamaah itu adalah tidak bersama dengan kami motivasi mereka, monggo barang siapa yang mau ziarah ke Baitullah atau mau mencium Hajar Aswad bisa mengambil waktu-waktu tertentu. Di mana waktu-waktu tertentu itu biasanya mereka malam hari. Nah, ada beberapa jamaah yang mencoba malam hari datang, kemudian mereka berhasil mencium Hajar Aswad. Setelah nyampe di hotel dengan bangganya mereka, alhamdulillah Ustaz, saya sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Nah, ini kebanggaan tersendiri bagi jamaah kita, bahwasanya mereka telah berhasil untuk memastikan saya sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Dan kami selaku tour leader itu turut bangga. Karena apa? Karena itu adalah ada sesuatu sejarah baru bagi kehidupan mereka, yaitu mereka berhasil untuk mencium Hajar Aswad, dan dipastikan banyak jamaah-jamaah juga yang tidak bisa mencium Hajar Aswad. Itu adalah aspek keberuntungan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kami melaksanakan 5 umroh ya, 5 umroh sesuai dengan standar yang disampaikan oleh PT Nur Haramain ketika pembekalan. Begitu juga yang tak kalah pentingnya adalah ketika kami juga melaksanakan sholat malam Qiyamul Lail bersama-sama, kegiatan sebagai kegiatan dari rentetan tur kita di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita khatmil Quran, dan tak kalah pentingnya adalah kita mengajarkan, mendidik kepada jamaah sekalian bagaimana mereka bersedekah di di sana, bersedekah, dan juga kita menyampaikan kepada mereka bagaimana fadilah-fadilah ketika kita
beribadah di Masjidil Haram dengan ganjaran 100.000 dengan ganjaran sekian kali lipat. Ini adalah merupakan prestasi dari jamaah kami. Alhamdulillah jamaah kami sehat-sehat semua. Mereka tidak ada masalah. Mereka lancar dalam perjalanan dan juga dalam beribadah di kota Mekah. Selanjutnya kami menuju ke Madinah. Ketika kami di Madinah, alhamdulillah hotel kami juga dekat dengan Masjid Nabawi. Di mana hotel kami mungkin kurang lebih ya sekitar jaraknya 50 meter lah, nggak sampai 100 meter, sangat dekat sekali dengan Madinah karena kami jalur reguler. Selama di Madinah, alhamdulillah jamaah sholatnya 5 waktu, bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, terkait dengan masalah untuk ziarah atau berdoa di Maqbarah Rasulullah atau di Raudhah, alhamdulillah jamaah semuanya sudah berhasil untuk melaksanakan doa bersama di Raudhah. Karena di Raudhah kebetulan kami hanya dijatah 1 kali dan semua jamaah sudah memastikan dirinya bahwasanya sudah pernah ke Raudhah. Selanjutnya selain di Raudhah ada ziarah-ziarah yang atau tour, city tour ke beberapa tempat di mana kita city tour itu adalah sesuai dengan yang terjadwal. Pertama adalah kita ke Baqi, kemudian kita ke masjid-masjid yang di sekitar Nabawi itu, Masjid Nabawi, dan juga kita ziarah-ziarah di luar kota dekat di luar Madinah itu. Ketika sudah selesai kami di Madinah, tibalah saat untuk kita berpisah dengan kota Madinah, di mana di sanalah derayan air mata kita mulai banyak bercucuran. Jamaah sekalian sudah mulai pamitan kepada Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian kami menuju ke Jeddah dan alhamdulillah kami ketika di Jeddah kami berangkat agak malam, tengah malam di kota sana untuk menuju ke Bandara Surabaya. Alhamdulillah layanan-layanan yang ada di pesawat juga cukup memuaskan bagi para jamaah terkait dengan masalah bagaimana pengaturan seat, tempat duduk, jamaah sudah sangat puas semua. Nah, ketika kami sudah nyampe di Bandara Surabaya, kami ngecek barang jamaah semua, yang mana tim Haramain, tim handling Nur Haramain mengecek dan memastikan bahwasanya barang-barangnya sudah ada semua. Kemudian selanjutnya ketika sudah nyampe di bandara dan dipastikan sudah lengkap, jamaah menuju ke kantor PT Nur Haramain di Patokan. Di sana ada sambutan meriah dari para keluarga, dari para jamaah, para zairin yang turut bangga menyaksikan kedatangan tamu-tamu Allah yang sudah beribadah di Baitullah. Di sana haru yang sangat luar biasa kita lihat dan kita amati, banyak tangisan-tangisan bahagia karena kedatangan keluarganya, yang mana kedatangan keluarganya itu adalah merupakan anugerah yang terindah dalam hidup mereka. Dan mungkin itu sekilas terkait dengan masalah keberangkatan kami, grup 144, mulai dari pemberangkatan di Mekah, di Madinah, dan juga sampai kepulangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.